Hai Bukis Friend, assalamualaikum semuanya. Welcome back, bareng lagi sama Nada di sini. Selamat datang di segmen podcast To Be Read. Di segmen ini aku bakalan nemenin kamu makan siang atau makan malam atau mungkin ya pokoknya nemenin kamu lah ya sambil ngomongin buku. Sharing tentang lagu-lagu juga sih. Pokoknya kamu bakalan tahu kalau kamu tetap nonton atau dengerin podcast ini. Oh iya, sekedar informasi, kamu bisa dengerin segmen ini di Spotify, Podcast To Be Read, atau nonton versi videonya di YouTube Mila Nada. Silahkan pilih. Bareng lagi sama Nada di Podcast To Be Read. Pernah nggak sih kamu udah seneng-senengnya nih ya nemu buku murah di marketplace, tapi ternyata pas nyampe ke rumah bukunya tuh burak, alias bajakan. Sedih banget pasti, lebih sedih daripada dianggap sekedar teman curhat aja. Aku sendiri pernah punya pengalaman nih sama yang bajakan-bajakan gitu. Ini sekalian pengakuan dosa juga. Jadi waktu itu aku masih SMP. Aku pernah download buku bajakan di Google, kayak aku searching surat kecil untuk Tuhan PDF kayak gitu loh. Dan aku tuh masih ingat kebanyakan buku-bukunya tuh yang aku baca dan aku searching di Google itu kayak buku-buku teen lit, bukunya Esti Kinasih, Orizuka, terus Ilanatan, pokoknya penulis-penulis lama lah gitu ya. Dan dulu tuh aku nggak tahu kalau itu tuh nggak boleh, dan nggak kepikiran juga karena yang ada di pikiran aku saat itu, oke, aku mau baca, aku tinggal searching di Google, terus aku bisa baca secara gratis, hore, yay, happy reading, kayak gitu kan. Tapi ternyata aku nggak tahu gitu. Nah setelah tahu nih ternyata itu tuh nggak boleh, aku tuh ngerasa kayak malu gitu loh, karena pernah. Dan semoga penulis-penulis buku itu nggak marah ya, karena aku bener-bener nggak tahu. Ini yang bajakan-bajakan nih ya Bukis Friends, aku tuh pernah beberapa kali lihat di YouTube, entah itu video yang dibuat oleh booktuber ataupun video yang dibuat oleh penulis itu sendiri, tentang perbandingan antara buku yang asli atau buku yang original dengan buku yang bajakan atau buku yang KW. Penulis yang bikin kontennya itu adalah Firsa Besari sama JS Kairen. Dan tahu nggak Bukis Friends, di Twitter nih ya, di Twitter aku, salah satu penulis yang aku follow yaitu JS Kairen lagi berjuang nih Bukis Friends. Yang aku tahu nih Bukis Friends, dia tuh dulu pernah bikin video yang ngeberantas para penjual buku bajakan gitu loh. Jadi cara yang dia lakuin itu pertama-tama dia beli dulu nih buku yang bajakannya. Terus pas paketnya udah datang, kan ada ya otomatis di situ bakalan ada nomor HP si penjualnya. Nah nomornya tuh ditelepon sama dia, terus dia tanya, kenapa Anda menjual buku saya, buku bajakan saya, kayak gitu-gitu lah, rame banget. Itu kan dulu ya. Nah kalau sekarang tuh dia ngehubungin beberapa marketplace buat nge-take down toko-toko yang ngejual buku bajakan kayak Shopee, Tokopedia, Lazada, Bukalapak. Sama dia tuh di DM-in kayak bilang, buku saya dijual secara KW, gitu-gitulah. Di Twitternya ada. Kalau mau lebih jelas mungkin bisa langsung aja main ke Twitternya ya, tapi itu rame banget. Dan menurut aku itu tuh keren banget sih, karena gak cuma bukunya aja yang diurusin, tapi buku beberapa penulis lainnya juga, kayak bukunya Firsa Besari, Jerome Pauline, Tisa Saraswati, dan yang lain-lain itu juga ikut juga gitu. Dan update terakhir di Twitternya itu tuh dia lagi ngehubungin Lazada setelah di beberapa marketplace lain itu udah direspon. Dan kita doakan saja ya, semoga pembajakan buku ini bisa nemu titik terangnya. JS Kairen juga di Twitternya ngasih saran tentang hal ini loh Bukis Friends. Yang dia pertama tulis itu kayak gini, buatlah tim verifikasi. Nggak dijelasin sih tim verifikasi ini kerjanya gimana, tapi mungkin tim ini tuh adalah tim yang bertugas untuk memastikan kalau buku yang dijual itu original. Yang aku sendiri jujur belum tahu ya gimana caranya. Mungkin masukin semacam kode, tapi kalau gitu masih ada celah buat masukin kode palsu nggak sih yang nggak sesuai sama deskripsi tokonya. Terus yang kedua dia nulisin gini,
Jangan hanya sampai level take down tapi bekukan rekeningnya. Karena kalau hanya di take down, nantinya mereka bisa buka toko buku baru lagi, tapi uangnya tetap masuk ke rekening yang sama. Menurut aku saran yang kedua ini juga masih ada celah ya, soalnya penjual bisa bikin beberapa rekening tabungan di bank yang berbeda. Walaupun ya niat banget sih. Terus yang ketiga nih masih ada ya, katanya tuh gini, kerja sama dengan penerbit untuk mencari solusi. Aku pribadi belum bisa sih ngasih solusi selain ngingetin diri sendiri dan orang-orang terdekat aku untuk nggak beli bajakan ataupun jual ataupun juga download buku bajakan. Kalau memang pernah melakukan hal tersebut ya stop, jangan dilakuin lagi karena itu memang merugikan banyak orang. Dan aku baru sadar itu, oh I'm so sorry. Sebenarnya nih ya Bookies Friends, di marketplace juga banyak kok yang jual buku original. Kalau masih ragu bisa langsung beli ke toko penerbit yang ada di marketplace, kayak contoh nih penerbit Gramedia atau penerbit Haru Group, penerbit Mizan dan lain-lain. Oh iya Bookies Friends, sedikit TMI. Aku tuh pernah jadi reseller dari beberapa penerbit dan for your information aja, penerbit tuh udah matokin harga khusus gitu loh buat buku-bukunya kayak gimana. Jadi misal kalau lagi ada pre-order buku baru, penerbit tuh udah matokin harus dijual dengan diskon 20% nih. Dan walaupun harga yang penerbit jual ke reseller itu lebih murah, tapi nggak bakalan lebih dari 50%, kecuali kalau lagi ada event kayak Harbolnas kayak gitu. Dan penjual alias reseller pastinya kan ngambil untung ya, dan nggak mungkin nggak ngambil gitu. Misalkan dari penerbit dikasih misalkan buku A harganya itu 50.000, harga aslinya itu 80.000. Gak mungkin kan kita sebagai reseller ngejual dengan harga 50.000 lagi. Ya pasti mau untung lah, namanya jualan. Makanya kalau misalkan ada toko buku online yang jual harganya tuh gak masuk akal, kayak 90% atau 80% gitu ya, itu udah pasti nggak benar sih. Kecuali kalau bekas atau pre-love itu ya wajar karena kondisinya juga kan emang udah nggak baru ya. Jadi menurut aku dijual dengan harga diskon 90% dari harga aslinya itu masih oke. Gitu. Dan sebenarnya kalau kita lebih baca lagi ke deskripsinya tuh ada kayak ciri-cirinya dia ngejual buku palsu atau buku original tuh jelas banget. Kayak apa sih, kertasnya tuh HVS kayak gitu loh. Dan ya pokoknya kalau misalkan kamu mau baca aja gitu di deskripsinya, itu tuh pasti bakalan tahu, oh ini ternyata tidak original, oh ternyata ini original tapi murah gitu. Sampai kita di penghujung segmen podcast To Be Read kali ini. Aku pengen ngasih pesan aja buat kita semua, ini sebagai pengingat diri aku sendiri juga, untuk tidak membaca, tidak membeli buku bajakan. Mari kita dukung literasi Indonesia dengan membeli buku yang baru walau mahal. Oke. Sekian aja ya episode kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan sampai detik ini. Jangan lupa untuk dukung aku di Karya Karsa, Meila Nada, dan bye-bye. Ketemu lagi di podcast To Be Read episode selanjutnya. Bye. Na 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 na, na 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 na.